Masa kepemimpinan Soekarno merupakan masa perbaikan pasca penjajahan. Pada masa pemerintahannya, Presiden Soekarno menggunakan sistem ekonomi liberal. Sistem ini berubah menjadi sistem ekonomi sosial setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Beredarnya lebih dari satu jenis mata uang menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi dan tidak dapat terkendali, sehingga perekonomian Indonesia saat itu mengalami pergolakan. Nah, pada saat itu Soekarno menghasilkan beberapa kebijakan ekonomi, di antaranya Gunting Syafruddin, sistem Alibaba, koperasi, dan deklarasi ekonomi. Sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu untuk menangani pergolakan ekonomi. Pada saat itu, beliau lebih fokus menjaga stabilitas kondisi politik dan konflik dalam negeri sehingga sistem kontrol perekonomian menjadi lemah. Yang kedua, era Soeharto. Era pemerintahan terpanjang di Indonesia yang disebut juga masa Orde Baru ini tidak luput dari tingginya inflasi dan ketergantungan dengan pinjaman luar negeri yang memperbesar utang negara serta impor barang dari luar. Bahkan Indonesia sempat menyandang gelar importir beras terbesar loh. Maka dari itu, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh kestabilan politik. Kebijakan yang dikeluarkan antara lain balance budget dan yang paling terkenal adalah Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Soeharto menerapkan sistem ekonomi campuran yaitu sosial dan liberal. Pada masa itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat marak terjadi karena aparatur negara memanfaatkan pola pemerintahan sentralistis, sehingga mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang diserahkan kepada mereka. Tapi hebatnya, pada masa Soeharto, Indonesia mengalami 2 kali quantum leap, dari negara miskin ke negara berkembang, dan dari negara berkembang menjadi negara berpendapatan menengah. Yang ketiga, era SBY. Saat menjabat, Presiden SBY menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Memegang jabatan nomor 1 selama 2 periode, SBY mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menekan kemiskinan, pengangguran, dan utang negara. Kebijakan yang dikeluarkan antara lain, yang pertama, BLT atau bantuan langsung tunai, yang kedua, BOS atau bantuan operasional sekolah, yang ketiga, kredit UKM atau usaha kecil menengah. Dengan kebijakan-kebijakan itu, ekonomi Indonesia menjadi stabil dan inflasi semakin terkendali. Lalu, pada pertengahan tahun 2006, Indonesia mampu melunasi sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar US dollar. Wow! Panutanku. Dan yang keempat, era Jokowi. Selama lebih dari 3 tahun, Jokowi gencar dalam pembangunan infrastrukturnya. Perekonomian tetap maju walau tidak signifikan di tengah gejolak sara dan kepentingan politik. Jokowi menerapkan sistem ekonomi kerakyatan seperti pada masa SBY juga loh. Pada masa Jokowi ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5,01% di tahun 2017 yang bisa dikatakan relatif stagnan dengan tahun sebelumnya. Jokowi juga mengeluarkan 16 paket kebijakan, dan di dalam kebijakan tersebut yang biasanya akrab di telinga kita salah satunya ialah teks amnesti dan harga BBM tunggal. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jokowi ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.